78. Gilang ingin kembali kepada Melur. Sebenarnya aku ingin membalas ucapannya dengan kalimat-kalimat yang akan membuatnya bahagia. Aku ingin sekali mengucapkan janji manis untuknya, agar dia sabar menunggu. Tapi ada Mas Fajar yang tiada henti menatapku. Sepertinya dia curiga siapa yang menelponku. Aku jadi salah tingkah, aku tidak bebas berkata-kata. Kalau misalnya aku masuk ke toilet, pasti semakin menambah kecurigaannya. Duh, bagaimana ini? Padahal aku juga sangat ingin berbincang-bincang dengan Mas Reno. Melur, Melur, Mel. Astaga, itu suara Mas Gilang. Dia sudah bangun lalu berteriak-teriak memanggil namaku. Gawat, Mas Reno pasti dengar dari seberang sana. Mel, itu siapa? Kok kayak suara Gilang? Kamu di mana? Di rumah sakit? Tanyanya bertubi-tubi. Iya mas, aku di rumah sakit. Oh, pantas, lama baru diangkat teleponku. Bukan begitu mas, Gilang manggil kamu itu, kamu layani dia. Mas Reno, mas. Duh, Mas Reno memutuskan teleponnya. Kenapa dia begitu terburu-buru? Belum sempat aku bilang apa-apa. Jangan-jangan Mas Reno marah aku ini di sini. Tapi bukankah kemarin dia yang memaksaku datang ke sini karena postingan geng preman itu? Aduh, semoga Mas Reno nggak cemburu ya Allah. Mel, kembali Mas Gilang berteriak. Bentar Lang, itu Melur, dia ada di sini kok, sabar. Dia lagi terima telepon, bujuk Mas Fajar. Aku melangkah mendekati ranjang pasien. Mas Gilang masih terpejam, tapi mulutnya ngeracau memanggil namaku. Lang, sekarang buka matamu, lihat ada Melur di sini. Mas Fajar menepuk lengan adiknya. Mas Gilang diam, matanya terbuka perlahan. Mel, panggilnya lembut. Sorot matanya begitu sendu menatapku. Kau di sini. Mel, aku masih hidup. Aku nggak jadi mati, katanya tersenyum. Aku masih diam. Jujur, aku sangat kepikiran dengan Mas Reno. Saat ini hanya dia yang ada dalam pikiranku. Aku sangat takut dia marah dan tak mau bertemu aku lagi. Atau nggak mau nelpon aku lagi. Semua gara-gara laki-laki ini. Mas Gilang, kenapa kau tidak pernah berhenti membuat susah hatiku, membuat susah hidupku? Dulu kau pisahkan aku dengan kekasihku, kau nikahi aku dengan rayuanmu, lalu kau campakkan aku seperti sampah. Sekarang, aku mau balik lagi dengan kekasihku, kau ganggu lagi. Kapan kau akan berhenti mengganggu hidupku? Kenapa kau tidak mampu saja saat ditusuk itu? Mel, mana Cika, putri kita? Aku tersentak, ternyata selain ingat aku, lelaki durjana ini juga ingat anakku. Apa kabar kalian Mel? Kalian baik-baik saja bukan? Aku bergeming, aku tidak mau berbicara. Aku takut bila aku berbicara akan membuat dia pingsan lagi. Jadi lebih baik ku tahan dulu. Gilang, bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Mas Fajar menetralkan suasana, mungkin karena aku hanya diam membisu. Mas, kau di sini rupanya. Maaf, aku sempat mengabaikanmu karena melihat Melur adalah tujuan utamaku. Saat diambang kematian, kau tahu apa yang kuminta pada Tuhan, Mas? Tanyanya menatap sendu kakaknya. Apa? Tanya Mas Fajar serius. Aku bernazar, Mas. Kau tahu apa itu nazar, bukan? Kau bernazar? Ya, aku bernazar. Kau bernazar saat kau pingsan? Sebelum pingsan mungkin, atau saat pingsan ya. Aku tidak tahu, Mas. Yang jelas aku mengucapkan janji kepada Allah. Boleh Mas tahu apa nazarmu? Ya, kau memang harus tahu. Apa itu? Aku bilang pada Allah bahwa jika aku masih diberinya kesempatan untuk hidup, aku akan bertobat. Orang yang pertama aku temui adalah Melur. Aku akan segera minta maaf pada Melur. Aku akan minta ampun. Harum akan segera kutinggalkan. Aku akan bertobat, Mas Fajar. Aku pertaruhkan nyawaku untuk Melur. Jika Allah masih memberiku kesempatan bersama nyawaku ini, untuk semata-mata karena Melur. Untuk Melur, hidupku selanjutnya adalah untuk Melur, Mas. Gila, laki-laki satu ini. Dia sadar tidak dengan semua ucapannya. Dia masih pingsan sepertinya. Yang diucapkannya itu hanyalah lantunan. Dia ngelantur. Mel, mulai sekarang aku akan persembahkan hidupku untukmu saja. Tidak ada perempuan lain di hatiku selain kamu. Aku mencintaimu melebihi apapun. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku telah bernazar. Hanya kau perempuan dalam hidupku. Tidak ada siapapun lagi, Mel. Laki-laki itu terengah-engah. Mas Fajar segera mengambil air mineral di atas meja kecil yang telah disediakan oleh Harum tadi. Minum dulu, pelan-pelan saja bicaranya. Jangan terlalu dipaksa, kata Mas Fajar menyodorkan air mineral itu ke mulutnya. Mas Gilang mengisap air itu perlahan, kemudian dia diam untuk sesaat.
Wajahnya pucat, sepertinya dia sangat kelelahan setelah berbicara dengan berapi-api tadi. Aku capek, Mas, lirihnya memejamkan mata. Iya, istirahatlah, tenang ya. Mas Fajar menepuk lengannya. Mas Gilang memejamkan mata, tapi bibirnya masih berkata-kata. Mas, tolong jagain Melur ya, jangan sampai dia pergi lagi. Aku mau tidur sebentar. Saat bangun nanti Melur masih ada di sini kan, Mas? Iya, tidurlah. Mel, aku tidur dulu ya. Entah apa yang disuntikan dokter itu tadi. Aku ngantuk sekali, Mel. Jangan pergi ya, sayang. Aku tidak menjawab. Lelaki itu akhirnya tertidur. Mas Fajar menutupi tubuhnya dengan selimut tipis, mulai dari dada sampai kaki. Mel, kamu di sini ya. Aku biar ngurus papa dan mama dulu. Pinta Mas Fajar kemudian. Maaf Mas, aku nggak bisa. Aku harus pulang sekarang. Tolakku halus. Loh, jadi siapa yang ngurus papa dan mama? Mas Fajar mendelik. Maaf, saya nggak bisa. Permisi Mas, saya harus pulang. Aku melangkah ke arah pintu. Tunggu. Ku hentikan langkah, lalu ketoleh ke belakang. Mana mobil Gilang? Aku tersentak. Aku baru sadar kalau mobil Mas Gilang tidak pernah aku lihat. Kemana mobilnya? Saat penusukan terjadi, mobilnya masih ada. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Jawabku tetap tenang. Istri macam apa kau, Mel? Suami masuk rumah sakit, tapi kau tidak peduli, tidak mau ngurusi, juga tidak bisa menjaga hartanya. Mas, berapa kali lagi harus saya katakan, saya bukan istrinya lagi. Tanya sama Harum, dia yang mengurus semuanya. Sudah, aku sudah tanya sama Harum, katanya mobil Gilang kau bawa. Tapi saat di rumahmu tadi, aku tidak melihat mobil Gilang di sana. Makanya aku diam saja. Sekarang aku butuh mobil itu. Aku akan jemput papa ke rumah sakit, mengantarnya ke rumah. Pakai apa? Tadi saat ke rumahmu pun aku naik taksi online. Apakah pantas papaku bawa naik taksi online juga? Apa? Harum bilang mobil Mas Gilang aku yang bawa. Kurang ajar pelakor busuk itu, teriakku. Langsung ku ambil ponsel di atas sandangku. Ku cari nomor Harum dan langsung ku telepon. Kak, aku mau bertemu Mas Gilang, rengeknya begitu telepon tersambung. Bab 79. Melur dituduh mencuri mobil Gilang. Ku cari nomor Harum dan langsung ku telepon. Kak, aku mau bertemu Mas Gilang, rengeknya begitu telepon bersambung. Rum, kau bilang apa sama Mas Fajar? Teriakku tak menghiraukan rengekannya. Enggak ada loh kak, memangnya apa lagi? Aku mau ketemu Mas Gilang ya kak, aku ke situ ya. Di mana mobil Mas Gilang? Tanyaku dengan intonasi penuh ancaman. Mobil Mas Gilang, Harum terbata-bata. Heh, perempuan sombong, kau bilang apa sama anakku? Kau nanya di mana mobil Gilang? Kau pikir kami yang menyimpannya? Kami nggak tahu, jangan pernah nanya-nanya masalah mobil sama kami. Itu suara si rambut jagung, dia merebut ponsel dari tangan anaknya pasti. Jangan main-main ya, kalian bilang sama Mas Fajar, kalau mobil Mas Gilang ada padaku. Iya kan? Apa maksud kalian? Teriakku. Nggak ada, mobil itu nggak ada di rumah sakit. Nggak ada di rumah, jadi kami pikir kau yang bawa. Udah, nggak usah telepon-telepon ke sini. Sambungan telepon putus, keluarga Benalu ini rupanya masih mau main-main denganku. Padahal aku sudah bosan. Oke, terpaksa kita lanjutkan. Ku telepon Mala. Lah, aku minta nomor Mas Diki dong, kataku saat telepon tersambung. Buat apa? Tanya Mala heran. Mengurus keluarga Benalu, mereka mulai lagi dengan episode baru rupanya. Ya udah, aku kirim segera. Kamu nelpon siapa, Mel? Tanya Mas Fajar mendekatiku. Temen Mas, pacarnya polisi. Aku minta nomor pacarnya. Untuk apa? Mau saya suruh menyelidiki keberadaan mobil Mas Gilang. Loh, kok lapor polisi segala sih? Kalau kebetulan mobil itu ada pada keluarga Harum bagaimana? Kok Mas Fajar nanyanya gitu? Kalau ada sama keluarga Harum berarti mereka mencuri Mas. Tinggal seret aja ke kantor polisi, gampang kan? Kenapa Mas Fajar malah cemas? Harum itu calon istri Gilang. Kalau keluarganya di penjara bagaimana? Nanti saat Gilang bangun dia pasti tersinggung kalau keluarga calon istrinya dipenjarakan. Oh begitu ya Mas, jadi harga diri keluarga Harum harus dijaga begitu. Kalau begitu kenapa tadi Mas Fajar mengusir mereka dari sini? Harusnya Mas pertahankan mereka di sini dong. Harum calon istri Mas Gilang, iya kan? Aku memang gak ingin mereka di sini. Aku capek mendengarkan mulut ember ibu si Harum itu. Tapi kalau masalah Gilang akan menikahi Harum itu urusan lain. Kabarnya si Harum itu sedang hamil anaknya Gilang. Jadi mau gak mau Gilang memang harus bertanggung jawab. Masalah mobil Gilang ada di keluarga Harum itu wajar, namanya juga keluarga. Wajar kan dia pinjam mobil.
Mas, aku nggak suka ya dengan sikap Mas yang pelin-pelan kayak gitu. Stres tahu nggak? Tadi Mas Fajar seperti emosi banget mobil Mas Gilang hilang. Sekarang mau saya selidiki, Mas Fajar ngelarang. Maunya apa sih? Karena aku kira mobil itu ada sama kamu, Mel. Jadi kalau sama saya, Mas Fajar nggak suka. Misalnya mobil itu dipinjam oleh keluarga saya, Mas Fajar nggak setuju. Tapi kalau keluarga Harum yang pinjam, Mas Fajar ikhlas begitu. Bukan begitu juga, Mel, maksud saya. Sudahlah Mas, saya sudah tahu semuanya. Intinya Mas Fajar sangat mencintai adik kesayangan Mas itu. Mas Fajar takut Mas Gilang kecewa. Oke, saya tidak akan meneruskan laporan saya ke polisi. Yang jelas mobil itu bukan sama saya. Saya yakin mobil itu ada sama keluarga Harum. Tapi apa peduli saya? Mas Fajar juga ngelarang untuk diselidiki. Tapi saya akan membersihkan nama baik saya, supaya Harum dan ibunya berhenti menjelek-jelekkan saya. Sudahlah Mel, saya tidak akan mempersoalkan mobil itu lagi. Kalau tidak ada sama kamu berarti sama Harum itu aja kan? Tidak, Mas Fajar salah. Jangan pernah mengira masih ada barang ataupun harta Mas Gilang sama saya. Mobil yang sama saya itu adalah bagian saya. Ada uang di bank akan dibagi 3. Sepertiga akan saya serahkan kepada Mas Gilang bila surat pisah saya sudah keluar. Apa maksudmu Mel? Kau sudah dengar tadi apa kata Gilang kan? Dia sudah bernazar, akan bertobat. Kenapa kau masih saja mau meneruskan gugatanmu? Karena saya memang sudah tak mau lagi menjadi istrinya Mas. Dan perlu Mas Fajar tahu, sebenarnya saya memang bukan istrinya lagi. Mas Gilang sudah mentalak saya. Jadi jangan pernah mengaitkan saya dengan dia lagi. Saya masih mau datang ke rumah sakit ini hanya karena niat menolong saja. Panggilan hati nurani dan karena disuruh ibu saya. Bukan karena kewajiban sebagai istri, karena saya bukan istrinya lagi. Apa? Gilang sudah talak kamu? Mas Fajar seolah tak percaya. Iya, sahutku tanpa ragu. Astagfirullah, Gilang selalu buru-buru. Pasti dia melakukan itu saat sedang emosi. Sifat kolokannya enggak hilang-hilang juga rupanya. Sekarang baru menyesal. Lang, nggak usah disesali mas, itu memang keputusan yang paling tepat buat saya maupun Mas Gilang. Jadi kau sudah kekeh mau pisah? Tidak akan merubah keputusan meskipun Gilang sudah bernazar seperti itu. Maaf mas, kalau masalah nazar saya sudah punya nazar. Mas Fajar mau tahu apa nazar saya? Mel, pikirkanlah sekali lagi. Mas Fajar harus tahu nazar saya apa. Jangan egois dong, masa sebagai kakak Mas Fajar hanya mendengarkan sebelah pihak. Oke baik, katakan apa nazarmu? Baik, dengar baik-baik ya mas. Saya bernazar, apabila suami saya sekali saja menyentuh perempuan lain, apalagi sampai menidurinya, maka haram hukumnya bagi saya melanjutkan pernikahan. Itu nazar saya mas. Jadi saya harus mengerjakan nazar itu. Wajib hukumnya bagi saya untuk melaksanakannya. Karena Mas Gilang sudah harum. Itu bukan nazar Mel. Oh iya, menurut Mas Fajar itu bukan nazar. Terserah kalau begitu, tapi saya tetap menganggapnya sebagai nazar. Saya akan melaksanakannya, jadi jangan pernah meminta saya untuk melanggarnya. Permisi. Mel, kalau pergi, ini bagaimana? Bukan urusan saya mas, maaf, udah cukup bantuan saya. Melur, papa dan mama bagaimana? Aku tidak peduli lagi panggilannya, tidak peduli keluhannya, dan tidak mau tahu lagi tentang dia dan seluruh keluarganya. Sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah. Aku sudah berada di dalam mobil, akan tetapi mobil belum juga kulajukan. Amarah dan emosi masih menguasai jiwa. Rasanya tidak akan aman kalau aku berkendara dalam keadaan seperti ini. Sebaiknya aku tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Kusenderkan kepala di sandaran, kutarik nafas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Kulakukan itu berkali-kali. Sebuah mobil berhenti persis di sampingku. Awalnya aku tidak memperhatikannya. Aku hanya melihat sekilas seorang wanita turun, lalu menyerahkan sejumlah uang kepada sang supir. Sepertinya itu adalah taksi online. Mobil itu pun melaju. Wanita itu melangkah menuju pintu utama rumah sakit. Bab 80. Keluarga pelakor punya mobil baru. Sebuah mobil berhenti persis di sampingku. Awalnya aku tidak memperhatikannya. Aku hanya melihat sekilas seorang wanita turun, lalu menyerahkan sejumlah uang kepada sang sopir. Sepertinya itu adalah taksi online. Mobil itu pun melaju. Wanita itu melangkah menuju pintu utama rumah sakit. Aku seperti mengenal postur tubuh dan gaya berjalannya. Menyesal tadi aku tidak memperhatikan wajahnya. Itu seperti Kak Bulan. Buru-buru aku turun dari mobil lalu berlari kecil untuk mengejarnya. Kak Bulan, panggilku dari jauh. Perempuan itu menghentikan langkahnya lalu menoleh ke belakang. Tunggu kak, kataku sekali lagi. Melur,
Teriaknya merentangkan kedua tangan. Kakak sendirian? Tanyaku menghambur ke pelukannya. Iya, Mas Jaki lagi sibuk. Anak-anak juga pada sekolah, nggak bisa libur. Jawabnya sambil memelukku. Kakak mau ikut saya sebentar, pintaku. Loh, kakak belum melihat keadaan Gilang. Mas Fajar meminta kakak kesini aja, karena untuk menemani Gilang. Mas Fajar mau ngurus papa dan mama katanya. Sebentar aja kak, penting banget loh. Boleh? Kemana? Pokoknya ikut aja dulu. Oke, ayo. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Aku akan membawa Kak Bulan ke rumah kontrakan Harum dan ibunya. Aku harus memberinya pelajaran karena telah mencuri mobil Mas Gilang. Mobil itu memang milik Mas Gilang, tapi belum keluar keputusan sidang. Jika sebelum itu mereka mengadu kalau mobil Mas Gilang hilang, maka mobil ini akan gagal menjadi milikku. Pasti keluarganya akan minta dibagi dua. Entah mengapa aku curiga mereka sengaja menyembunyikan mobil itu. Pasti mereka telah merencanakan sesuatu untuk mengalahkanku. Aku sengaja membawa Kak Bulan karena aku yakin dia belum terkontaminasi. 1 jam perjalanan kami sampai di depan gang kontrakan mereka. Kakak tunggu sebentar di sini ya, kataku pada Kak Bulan. Aku keluar dari mobil lalu berjalan sambil bercelingukan kalau melihat Harum atau ibunya. Aku tidak melihat siapa-siapa. Ku teruskan langkah menuju kontrakannya. Rumah sebelah kanan bercat hijau. Rumah itu dalam keadaan terkunci dari luar. Ada gembok besar tergantung di pengait pintu. Cari siapa, Mbak? Aku tersentak. Seorang warga memergoki aku yang sedang celingukan. Oh, maaf Bu, saya temannya Harum. Harumnya kok nggak ada ya? Jawabku balik bertanya. Oh, yang ibunya bergaya kayak artis itu ya? Iya Bu, kemana ya mereka? Sekarang mereka sudah jadi orang kaya Mbak. Anak gadisnya itu mau nikah sebentar lagi. Calon suaminya orang kaya berat. Mbak tahu toko pupuk di persimpangan sana itu punya calon suaminya. Toko itu sengaja dijual untuk biaya pesta pernikahan mereka. Begitu kabar yang saya dengar. Oh iya Kak, tapi sekarang Harumnya mana ya Bu? Barusan keluar, mbaknya telat dikit aja. Keluar sama ibunya yang berambut jagung itu. Iya, sama anak laki-lakinya juga yang diserahi mobil sama calon suami si Harum. Diserahi mobil? Loh mbak, katanya temen si Harum, tapi kok nggak tahu apa-apa sih tentang Harum? Iya sih, Harum nggak ada cerita kalau abangnya dikasih mobil sama calon suaminya. Aku tergagap. Jadi mereka baru keluar pakai mobil itu ya Bu? Iya baru aja. Mbaknya cari si rambut jagungnya, teriak seorang emak-emak sambil menyusui anak di gendongannya. Dia berjalan mendekat. Iya, kemana keluarga artis ini hari ini yuk? Wanita yang pertama tadi balas berteriak. Mau ke kampung, katanya mau pamerin mobil barunya itu kepada warga. Astagfirullah. Baik ibu-ibu, terima kasih infonya ya, saya permisi. Ada pesan mbak, bisa nanti saya sampaikan. Tawar ibu itu. Tidak usah Bu, nanti sore saya balik lagi aja. Makasih ya Bu. Aku kembali ke mobil, langsung tancap gas menuju kampungku. 1/2 jam perjalanan ku tempuh. Padahal biasanya butuh waktu hampir 1 jam. Berkali-kali Kak Bulan protes dan mengingatkanku, tapi aku terpaksa tidak menghiraukannya. Aku berhenti di depan rumahku. Tanpa keluar dari mobil, terlihat rumah Harum yang terbengkalai. Tumpukan pasir dan batu bata memenuhi halaman rumah. Melur, coba keluar dulu. Seseorang mengetuk pintu mobil. Aku menoleh. Bik Yuni sudah berdiri di samping mobil. Kubuka pintu lalu berjalan keluar setelah mematikan mesin. Bibi turut prihatin ya Mel. Nasibmu Nduk. Ya Allah Gusti, masih muda udah janda. Sabar ya Nduk. Aku menatap ke arah rumah Mas Yanto di dekat balai desa. Mobil Mas Gilang terparkir di sana. Mel, kamu kesini mau ngapain? Tinggal di mana sekarang? Ibumu sehat kan? Bik Yuni bertanya bertubi-tubi. Aku tinggal di Tanjung Morawa, Bik. Buka usaha di sana. Doakan usahaku lancar ya, Bik. Bik Yuni memeluk dan mengusap-usap punggungku dengan lembut. Rupanya Harum CS mengembuskan berita duka atas pernikahanku. Aku tersenyum mendengar kalimat simpati bibiku. Keluarga si Harum sudah sombong sekarang. Lihat dia renovasi rumah. Abangnya dikasih mobil sama mantan suamimu. Lihat itu, di halaman rumah Yanto. Itu mobil yang dikasih suamimu kan, Dok? Pokoknya kau sing sabar ya, Cahayu. Kata ibunya Harum kok diusir ya dari rumah besarmu. Maaf, ibu ini siapa, Mel? Kak Bulan keluar dari mobil, mengulurkan tangan menyalami Bik Yuni. Ini Bik Yuni, kakak kandung ibu. Kak Bulan lupa ya? Oh, maaf, jarang jumpa, jadi lupa. Saya Bulan, kakak iparnya Melur, Bik. Loh, udah cerai kok kamu masih jalan sama kakak iparmu toh? Bik Yuni menatap ke Kak Bulan heran.
Yang bilang sudah cerai itu, Bi, Melur. Ini adik ipar saya, akan tetap menjadi adik ipar saya. Saya dengar Melur menggugat pisah adik saya. Meskipun mereka kelak akan sah berpisah, tapi Melur akan tetap menjadi adik ipar. Karena sudah ada keponakan saya dari hasil pernikahan mereka. Terang Kak Bulan. Ya Allah, Alhamdulillah kakakmu baik banget. Tapi mengapa Melur diusir dari rumah besarnya? Kan kasihan dia dan anak bayinya, protes Bi Yuni. Saya bukan diusir, Bi, tapi saya sendiri yang keluar dari rumah itu. Karena usaha saya butuh rumah dan toko, itu usaha saya sendiri. Maunya yang mandiri. Oh, jadi bukan karena diusir secara paksa ya? Ya ampun, si Melur dan keluarganya itu kebangetan ya. Bi Yuni terlihat geram. Jangan percaya apapun yang dibilang sama keluarga Harum. Nih, Bibi lihat rumahnya. Sok-sok mau renov rumah kan, tapi pakai duit nipu. Rumah ini udah terlanjur dirusak, tapi nggak bakalan bisa dibangun lagi. Duitnya sudah saya ambil secara paksa. Oh, begitu. Bakal tak bikin rame warga sekampung, nggak kapok-kapok dia ya. Geram Bi Yuni. Ayo sekarang kita bikin rame, serukan mengobarkan semangat bibiku. Maksudnya, tanya Bi Yuni penasaran. Bibi panggilin warga, aku dan Kak Bulan mau nyerang pelakor itu. Kami mau ambil mobil Mas Gilang. Akan kupermalukan dia dan ibunya serta Mas Yanto yang sok hebat itu. Bibi mau kan?